Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi, how are you guys doing? I hope you guys in a good condition with this massive pandemic Omicron. Okay, hi, by the way, if you don't know me, I am Halmaida Nur Rahman. I am semester 7 student of Pamulang University in English faculty of English in English department. So back with me with this learning session with me. So today here I'm going to talk to you about one of the subject, introduction of introduction of psycholinguistic. So yeah, it's a language disorder. Okay, let's go. First of all, I didn't know that psychologists and linguistic are related. Jadi ternyata tuh psikologi dengan linguistik itu ya ada keterkaitannya gitu loh. Ternyata kalau misalkan psikisnya seorang anak kecil gitu mempengaruhi tata bahasanya mereka, bagaimana mereka menerima, how they receive information about words, about a new language. So yeah, the way the environment of the children really build how they speak, how they express their emotion with the language. So okay, back to the language disorder. What do you guys think about language disorder? So language disorder is a significant delay in the use and or understanding of spoken or written language. Jadi language disorder itu adalah sebuah keterlambatan anak-anak atau enggak orang dalam mengerti tentang bahasa itu, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Jadi mereka they may struggle with written language, spoken language, or both. Mereka bisa aja gitu loh, ada keterlambatan dan gangguan untuk mereka berbicara dan juga untuk menulis. The disorder may involve the form of language like phonology, syntax, and morphology, its context or meaning, the semantic, or it use the pragmatics in any combination. The children with language disorders that initially intrigued theorists were those that had difficulty learning language in the absence of mental deficiency, sensory and physical deficit, severe emotional disturbance, environment factor like I said before, like pengaruh dari lingkungan tersendiri atau enggak ada kerusakan di otaknya mereka, di sarafnya mereka gitu. Jadi itu adalah sebuah biological thing yang memang secara alami dari Tuhan gitu kan. Ini ternyata emang secara lahir tuh emang ada kerusakan di sarafnya atau enggak di otaknya dia. Language disorder is different with speech sound disorder. In speech sound disorder, the child has problem with making a sounds. Meanwhile, in language disorder, the child can make sounds but has trouble using them to communicate. Jadi language disorder sama speech disorder itu beda.
speech disorder itu lebih ke mereka kesusahan untuk membuat sebuah suara gitu. Mereka tahu kata-katanya tapi mereka nggak bisa berbuat mengucapkan, nggak tahu suaranya itu kayak gimana gitu kan. Sedangkan di language disorder mereka bisa gitu loh membuat suara, tapi mereka nggak tahu gimana caranya menggunakan suara tersebut dan kata-kata tersebut di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kids with language disorder often use short or simple sentence, mix up the others of words, or say a lot. That this challenge can cause problems at home, at school, and with other children. Jadi language disorder ini tuh emang sangat kayak bahaya gitu loh buat anak kecil gitu loh. Jadi harus dicegah gitu. Itu juga bisa kayak ada masalah buat di sekolahnya, buat di keluarganya, buat mereka berbaur dengan sosial gitu kan. Terus jadi ada beberapa macam dari language disorder. Yang pertama itu saya sebutkan adalah di receptive language disorder. So what is receptive language disorder? Language disorder is the understanding of language input. It means the ability to understand and comprehend language, hear or read. Jadi di receptive language disorder itu adalah kayak kesusahan untuk menerima sebuah informasi baru gitu. Jadi mereka misal kayak ada orang, someone talking to them like giving information, but this child cannot understand, cannot completely receive what they are saying gitu kan. So symptoms for receptive language disorder itself is that inability to understand complicated sentence. Jadi ketika ada orang gitu ya ngomong sama mereka yang menurut mereka terus ngomong yang menurut mereka tuh kata-katanya susah gitu loh, informasinya itu ya terlalu berat, jadi mereka kadang-kadang nggak bisa gitu menerima informasi tersebut. Terus mereka juga nggak bisa follow verbal structure and then language skills below at their level age. Jadi misalkan anak umur 5 tahun biasanya, atau enggak anak umur 3 tahun dia biasanya yang udah bisa ngomong dengan lancar dengan kata-kata yang udah mulai tersusun dengan rapi gitu. Meanwhile kalau mereka yang punya this receptive language disorder, mereka kadang-kadang tuh nggak bisa gitu loh untuk menyusun kata-kata tersebut, atau enggak untuk menerima kata-kata tersebut, untuk menerima informasi tersebut gitu. Then next, second is the expressive language disorder. Expressive language disorder is a communication disorder in which there are difficulties with spoken or written expression. In short, expressive language means output of language. These include not only words, but also the grammar rules that indicate how words are combined into phrases, sentences, and paragraphs, as well as the use of gesture and facial expression. Jadi untuk expressive language tersebut, receptive language kan tadi untuk menerima informasi mereka susah. Nah, untuk ekspresif sendiri ini adalah mereka kesusahan untuk mengekspresikan apa yang mau mereka bicarakan gitu. They have difficulties to express what they want to tell to others. So, symptoms for this disorder is having difficulties to finding the right words. Mereka kesusahan untuk menemukan kata-kata, menemukan kalimat yang benar untuk mengekspresikan apa yang mereka mau gitu kan. Terus atau enggak punya keterbatasan limited vocabulary, keterbatasan kamus dalam kamus kata-katanya mereka. Terus atau enggak using the same phrase over and over again. Jadi misalkan aku mau ini gitu. Atau enggak saya tadi makan sama ini, saya tadi makan sama Cika. Mereka tuh using the same phrases over and over again, yaitu gara-gara keterbatasan dari vocabulary-nya mereka gitu. That's it.
The symptoms of language disorder in general. First one is that they have trouble learning and using spoken and written language. Mereka kesusahan dalam belajar dan menggunakan bahasa atau nggak menulis gitu, written language. Terus the second one is difficulty with vocabulary, sentence structure, or having a conversation. Mereka yaitu punya kesusahan dalam vocabulary-nya mereka kesusahan untuk menyusun kata-kata yang benar gitu, yang apa yang mereka mau gitu. Kayak misalkan nih, nggak ada misalkannya sih, yaitu intinya punya masalah dalam strukturnya itu, gimana mereka ngatur strukturnya. Terus juga putting words in the wrong order, menyusun, menaruh sebuah kata-kata di dalam atau enggak wrong orders, di susunan yang salah gitu. Misalkan kayak kalau kita kan misalnya kalau ngomong aku mau makan gitu kan, tapi kalau mereka tuh misalkan aku makan mau gitu, terbalik gitu kata-katanya yang digunain. Terus juga using the wrong tense, mereka tuh salah gunain tense. Misalnya juga nih, saya pergi ke I went to the shopping mall yesterday with my mom. Tapi mereka waktu ketika mereka bicara, mereka ngomongnya I am shopping with my mom. Jadi itu adalah kata-kata yang salah gitu. Terus juga leaving words out of sentence, meninggalkan kata-kata di dalam sebuah kalimat. Kayak misal lagi, saya apa ya, like kaca ini kotor gitu, kaca ini kotor dan saya harus bersihin, kaca kotor, bersih gitu. Jadi ada beberapa kata yang hilang. Terus juga the next one is avoiding talking to people they don't know well. Mungkin gara-gara keterbatasan itu mereka tuh kayak menghindari untuk berbicara kepada orang asing gitu, takutnya entah apa yang nggak diinginkan gitu. Terus juga yang terakhir adalah not knowing a lot of words. Like I said before earlier, they have that limited vocabularies gitu. Jadi di sini tuh peran lingkungan itu sangat-sangat penting dalam pembentukan language sebuah anak gitu loh. Misal nih, kalau misalkan for example, the parents have to be must aware of their children dari kecil gitu ya, udah ngeliat gitu nih, ternyata nih anak saya gitu ada keterlambatan gitu dalam bicara. Mereka tuh harus aware, harus sadar gitu loh, ada keterlambatan yang dialami oleh anaknya tersebut. Jadi kalau misalkan bisa dicegah gitu, atau enggak misalkan bisa diobati, jadi lebih dini gitu pengobatannya untuk anak mereka gitu loh, jadi bisa disembuhin gitu. Last one guys, di konsekuensi untuk mereka yang menerima, yang mempunyai language disorder itu apa gitu loh, untuk anak-anak ya. As Aram states that the primary risk for young children with language disorders is subsequent reading and academic learning difficulties. Jadi untuk anak-anak muda, anak-anak kecil gitu ya, yang punya language disorder itu ya itu, mereka tuh punya keterlambatan untuk baca. Terus juga mereka keterlambatan di akademik mereka nggak bisa baca gitu loh, sesuai dengan umurnya mereka masing-masing gitu loh. Ya umur 5 tahun harusnya bisa, misalkan bisa baca, udah lancar, udah nggak cadel gitu. Tapi mereka malahan ada keterbatasan itu, mereka nggak bisa ngerangkai kata-kata dengan baik, seperti itu. Dan juga nantinya kesusahan ketika mereka ada di akademik, ada di sebuah sekolah resmi, education for their education.
ketinggalan itu. And then another consequence for this is perbulian. Biasanya mayoritas di sini itu ketika mereka melihat orang yang misalkan seumuran sebaya gitu, tapi ini anak punya nggak sama ya sama gue, nggak punya kemampuan yang sama gitu, dia belum bisa baca, dia belum bisa ngitung, they tend to bully them, like yang ngejelek-jelekin lah, kayak ya belum bisa ngitung, bodoh dan segala macam, disebut bodoh gitu. Bukannya mereka mengajarkan atau enggak ya, guru juga kadang-kadang tuh malah ngejudge atau enggak malah kayak nyebut anak muridnya bodoh ketika mereka nggak bisa ngitung, nggak bisa ini. Ada gitu, ada tapi nggak banyak, tapi ada gitu kan, yang menyebut anak muridnya bodoh ketika mereka ada keterlambatan itu. Malah dia tuh kayak ditinggalin dari anak-anak lainnya, bukannya kayak dibawa, diasuh gitu. Jadi ya itu ketakutan dari anak-anak kecil punya language disorder, ya itu loh, pembuliannya itu juga bakal ngaruh ke mental mereka, ke mental mereka gitu. Kasian guys. That's it guys, hope you enjoy this video and understand what I was talking about it. So yeah, hopefully I post this video for my final exam of introduction psycholinguistic. Hopefully ma'am can give me a maximum grade for this video. Yeah, okay, that's all guys. Thank you so much for watching. See you in my another lesson session video next semester. Probably they will give me another assignment with YouTube video. Okay,